Alasan FOMO dan YOLO jadi penghambat Gen Z dan milenial susah menabung. Digoreng ini di TikTok, beli, keranjang, simpel sekarang, distribution channelnya udah makin mudah, customer journey-nya makin mudah, gampang banget check out. Kayaknya itu juga ngaruh kali, nanti kita bahas deh. Siap. Kita kasih solusi. Akhirnya rasa penasaran saya bentar lagi akan terjawab nih. Ada seorang public figure senior saya, Mas Adrian Maulana. Makasih, susah sekali jadwal Anda ya Mas ya. Soalnya Anda jalan-jalan mulu naik busway, Itu hari kerja aja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya pakai mobil lah. Pakai mobil ya tetap ya. Waduh, ini gini, rasa penasaran saya kan rata-rata orang udah public figure, udah senior, ya kan, udah menikmati hasil ya, dan lain sebagainya, terkenal, punya banyak duit. Kok bisa-bisanya shifting gitu loh. Sekarang menjadi eksekutif vice president Mandiri Sekuritas, ngantor loh. Tanda kutip ya. Nah, melek keuangan, melek investasi. Ini menarik nih. Apalagi ini kan channel para pengusaha ya, dan juga di sebelahnya tentunya mungkin kalau bertanya-tanya korelasinya apa sama Mas Ali ini yang insya Allah bentar lagi kayaknya menjadi gubernur Bank Indonesia nih. Amin. Amin gitu ya. Kayaknya penerus Pak Mulyaman Hadad ya. Pak Burhanuddin Abdullah ya. Pak Agus Martowardoyo gitu ya. Ini ada Mas Ali tentunya dari BI. Nah, ini kan pas sekali pembahasan kita adalah karena memang ini adalah tentang ekonomi syariah, bijak dalam menggunakan uang, belanja, konsumtif. Jangan sampai berita kayak begini nih, Pak. Oke. Nah, nanti mungkin Mas Adrian juga bisa cerita ya, Mas ya. Kenapa akhirnya sekarang jadi sangat into sekali sama dunia investasi, keuangan. Jangan-jangan mungkin betul, stigmanya. Dulu ada yang bilang bahwa artis tuh ada umurnya. Mau sampai kapan? Duit inflasi, buat apa Louis Vuitton yang ada di rumah? Asik. Anda jual dulu beli 30 juta, 50 juta. Di 10 tahun lagi, butuh duit ini dijual. Berapa harganya? Iya kan begitu kan? Dulu 10 juta dulu bisa dipakai buat belanja bayaran sekolah apa segala macam. Sekolah sekarang udah gak ada artinya gitu loh. Nah ini kan jangan-jangan mungkin gara-gara itu mungkin Anda jadi pensiun kali di dunia sinetron deh sama host. Nih, alasan FOMO dan YOLO. Jujur tadi YOLO gue baru tahu tuh. Apa tadi? You're only bla bla itulah ya. Alasan FOMO dan YOLO jadi penghambat Gen Z dan milenial susah menabung. Nih, gara-gara FOMO. Digoreng ini di TikTok, beli, keranjang, simpel sekarang, distribution channelnya udah ya kan makin mudah, customer journey-nya makin mudah, gampang banget check out. Kayaknya itu juga ngaruh kali, nanti kita bahas deh. Siap. Ya kan payment gateway semudah itu tuh kayak ini Oke. banget loh. Lanjut ya Dim. Fenomenal makan tabungan, mantap. Tuh, Gen Z kenal lagi nih kedua kalinya nih. Jadi mantap alias makan tabungan, yang pertama gara-gara Covid. Dia harus makan tabungannya. Dan yang kedua gara-gara ekonomi merosot, daya beli menurun. Fenomenal makan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, apa sebabnya? Ayolah, kita mulai mungkin dari Mas Adrian dulu ya. Mas, bantu kami lah Mas. Ini anak-anak milenial sama ini. Ini harus contoh nih. Ini harus tanda tanya besar. Anda shifting, udahlah. Berarti tinggalkan dunia sinetron apa itu? Enggak gitu juga ya? Enggak sih. Yang penting cara bijaknya, keuangannya itu ya. Mau itu kerjanya apa, tapi yang penting uangnya ngerti mau diapain ya? Ya, jadi kan memang Gimana sih Mas sebenarnya? ya setiap di antara kita, apapun profesinya, pria, wanita, tua, muda, kita selalu terpapar dengan yang namanya uang. Ya. Dan mungkin kalau bicara uang, masih banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa ngapain sih lo memperdalam tentang uang, ya kan? Benda mati, uang bukanlah yang terpenting, uang bukan segalanya, uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi kenyataannya uang bukan segalanya, segalanya butuh uang. Wah, iya. Uang bukanlah yang terpenting, tapi banyak hal-hal penting di muka bumi ini baru bisa kita raih kalau kita punya uang apapun. Mau umroh, kita mau naik haji, kita mau nyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, seperti itu. Uang gak bisa beli kebahagiaan, tapi kalau ditanya lebih bahagia mana? Punya uang atau gak punya uang? Punya dong. Iya kan? Iya, Jadi bener. yuk kita sama-sama pertama-tama perbaiki dulu mindset kita terkait dengan uang. Oke. Ya. Dan masalahnya dari kita kecil sampai saya terakhir kuliah gitu ya. Saya nggak pernah diajarin tuh, caranya nyari uang, caranya mengelola uang. Boro-boro cara untuk meningkatkan nilai uang. Yang kita kenal dengan namanya inflasi. Itu kan adalah musuh bebuyutan setiap orang tanpa kecuali. Saya dulu SMA 30.000. Sekarang saya menyekolahkan anak saya SD kelas 4 2,5 juta, sekolah swasta Islam. Di mana?
di dekat rumah di Bintaro seperti itu. Sekolah swasta Islam 2,5 juta. Iya, ini kita bicara SPP. sekarang loh 2024 ya. Saya nggak tahu kalau anak saya yang sekarang umurnya baru 9 mau jalan 10 tahun, nanti katakanlah dia umur 24 misalnya menikah karena ikutin ayah bundanya yang menikah muda ya pada saat itu ya kan. Okay. Lalu kemudian dia katakanlah bisa punya anak 6 tahun lagi. Let's say 20 tahun dari sekarang. Saya yakin nggak mungkin sama. Pasti dengan ada kenaikan atau inflasi itu pasti akan lebih, boleh katakan lebih mahal, lebih membutuhkan biaya lebih, ya kan? Dan bicara inflasi, itu kenaikannya jauh melebihi daripada inflasi ekonomi pada umumnya yang menurut dari data Badan Pusat Statistik yaitu ada di kisaran 3-4%. Kenyataannya kalau bicara pendidikan, kesehatan itu bisa 13% per tahun. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya tentu kita harus punya pemahaman yang baik dulu, ya, yang bijak terkait dengan keuangan. Tadi kan kita semua sepakat uang itu hanya benda mati. Jadi kalau sampai ada terjadi masalah yang tadi dari research dengan tim yang dialami oleh teman-teman kita, adik-adik kita hingga saat ini yang sering disebut ya millennials atau Gen Z, besar kemungkinan itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Kita nggak bisa, maksud saya, menyalahkan kemajuan zaman. Sekarang ada digital, semua tawaran-tawaran itu semuanya datang tanpa kita minta, tanpa kita cari. Kalau dulu orang konsumtif, kalau dia pergi ke mall, kalau dia pergi ke pasar. Sekarang nggak perlu kita pergi, pasarnya datang ke kita melalui media sosial, melewati tadi berbagai macam ya, WhatsApp, tawaran, email, belum lagi sekarang ada medsos berbagai macam gitu kan. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk tidak mengkambing hitamkan sesuatu. Dan coba artinya kita justru malah merefleksi kembali. Kalau sampai kita saat ini punya masalah, jangan-jangan kitanya yang salah memperlakukan uang itu. Ada sebuah istilah yang bagus ya, menarik nih. Tahu treadmill kan Der? Ya, Derry mungkin pernah ataupun juga sering menggunakan ya, alat olahraga ya. Kalau secepat-cepat apapun kita jalan atau lari di atas treadmill, kita ya nggak akan kemana-mana tetap. Ada istilah namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh seorang psikolog asal Inggris namanya Michael Eysenck, bahwa manusia saat ini itu jangan-jangan sudah banyak yang terhinggap penyakit hedonic treadmill. Penyakit yang pengidapnya baru dirinya itu merasa akan bahagia, merasa akan penuh sukses kalau dia punya banyak uang, kalau dia punya banyak materi, kalau jabatannya tinggi. Sehingga orang akhirnya berusaha terus menggunakan berbagai macam cara, baik halal maupun non halal, untuk meraih apa yang dia memang tadi yakini itu. Dan belum lagi kita tahu ya setiap manusia itu kan adalah makhluk konsumsi. It's okay kok kita melakukan pembelian ini itu. Tapi kembali lagi tadi, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Masalahnya kita selalu ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Yang hendaknya harusnya mana yang kita dahulukan Der? Ya kebutuhan. Tapi berapa banyak adik-adik teman-teman kita yang seringkali tanpa mau tenang-tenang dulu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, dia beli, dia pencet enter, dia scan, ya, dia gesek. Ini sebenarnya sesuatu yang saya benar-benar butuhkan atau jangan-jangan sekedar keinginan. Artinya kalau cuma sekedar keinginan, bukannya nggak boleh. Tapi kemudian, yuk kita duduk sebentar sebelum memutuskan, sambil mungkin ke restoran atau ngopi. Tadi saya lihat ini segala macam, benar nggak sih? Kalau kita emang benar-benar butuh, ataupun kita ingin, punya nggak kemampuan untuk kita benar-benar bisa memenuhinya. Entah itu dari gaji kita, entah itu dari honor kita, atau mungkin dari tabungan kita. Tapi jangan sampai kita ingin memenuhi kebutuhan kita, ataupun juga hasrat keinginan kita, tapi kemudian jatuh kepada perilaku konsumtif yang akhirnya kita memaksakan diri kita. Karena tadi ngelihat orang lain punya ini, saya harus juga bisa punya, ya kan? Lah ini urusannya apa gitu kan? Masa tetangga bisa beli kulkas baru, kitanya kok yang panas dingin gitu kan? Iya kan? Tetangganya harusnya yang ngerasain dinginnya ya. Kita juga ikut-ikutan panas dingin. Kita ikutan juga panas dingin gitu kan? Susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Itu kadang-kadang perilaku yang masih terus terjadi hingga saat ini. Jadi ayo kembali, maksud saya kita punya pandangan yang baik dulu. Terus kemudian saran saya, yuk kita sama-sama belajar lagi yuk mengenai keuangan.
yang nanti baru kita mulai masuk arahnya bisa ke investasi gitu kan. Memang kita butuh banget nih Der, kita butuh forum, kita butuh banyak mentor, kita butuh influencer gitu ya, yang memang bisa memberikan tidak hanya informasi tapi juga contoh-contoh ya yang bisa memberikan kebaikan buat kehidupan masyarakat kita gitu. Mungkin nanti dengan kasih solusi dengan Dery-nya juga. Dery udah jadi inspirasi banyak masyarakat dengan podcastnya, dengan sekarang coba ini sahabat saya dulu kayaknya lebih dari 20-30 kilo beratnya dari sini. Sekarang bisa segini langsingnya ya kan. Besok mungkin dari sisi keuangan juga. Karena semua di antara kita nggak harus jadi ekonom untuk kita bisa bagus kok keuangannya. Siapapun kita. Karena kan ibu rumah tangga dapat gaji misalnya dari suaminya, dia harus kelola dengan baik. Jadi menteri keuangan dalam rumah tangga. Yang kebetulan saya ya akhirnya karena pernah melewati beberapa tahapan kehidupan, dari mulai tadinya Dery bilang saya sebagai seorang public figure, pemain sinetron, lalu kemudian yang saya pikir itu adalah pekerjaan terbaik karena semua orang itu kepengen jadi artis public figure, ya katanya uangnya banyak, cepat dapatnya. Tapi mungkin gak banyak yang tahu, dan jujur saya sampaikan dalam kasih solusi ini, saya juga pernah mengalami gak punya pekerjaan, 8 bulan saya nggak ada syuting. Saya pernah ngalamin ya tadi terimanya besar tapi keluarnya juga besar. Saya pernah juga punya problem nggak bisa bayar cicilan, ya kan? Lo kan udah kontrak Mas. Loh ya kan, kontrak itu kan namanya kontrak kan, isinya itu yang terpenting. Pada saat kita dikontrak 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian ternyata rating acaranya itu drop. Lah kan bisa dituntut? Enggak ya? Udah ya nggak bisa, karena televisi kan dapat dari pemasang iklan. Nah TV-nya pemasang iklan gak mau pasang di acara itu, ya acaranya di drop. Pada saat production house-nya kemudian bilang, loh kok di stop? Ya TV tinggal bilang, ya nggak ada yang mau beriklan di sini, bagaimana saya mau bayar kamu? Lah production house juga ngomong ke artisnya, ke para pekerjanya yang lain, baik ke sutradara maupun ke para kameramen, lighting dan lain sebagainya, untuk ya mohon maaf ya kita udah nggak bisa lanjut lagi lah. Saya bagaimana mau bayar kalian? TV aja nggak, jadi terus ada snowball effect gitu yang seperti itu. Nah jadi di situ saya akhirnya terpikir bahwa saya nggak bisa untuk mengandalkan hanya dari satu sumber penghasilan ya. Yang kedua adalah pada saat saya sedang menghasilkan, saya harus berpikir akan ada masanya semua di antara kita akan menua, mungkin tidak akan seproduktif dulu ya. Nah pada saat masa itu tiba, apakah kita udah benar-benar membuat persiapan yang cukup, yang matang? Kalau belum, ya ini saatnya. Jadi kalau sampai di Indonesia ini ada acara-acara gitu ya yang terkait dengan keuangan, investasi, wah saya pasti senang banget, saya support banget gitu. Entah itu jadi salah satu pembicara, entah jadi moderator gitu, itu keren banget. Udah sering di mana-mana. Dari zaman kapan nih kamu sekarang? Oke, mantap nih Mas Adrian ya. Nanti kita tajamkan deh. Intinya insight yang tadi barusan kita dapat bahwa kita harus bijak dulu nih, ya kan, kemana duit kita nih antara keinginan, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, kita ke Mas Ali. Sebenarnya uang ini kalau Anda dari Bank Indonesia atau mungkin apalah, pasti tahu lah informasi ya, bisa cek OJK, bisa cek PPATK apa segala macamnya. Ini kalau dari berita-berita seperti ini sebenarnya uangnya pada kemana sih? Gitu. Ya terserah lah mau pakai istilah kebongkar ke aliran-aliran dananya apa segala macamnya. Mereka tuh sekonsumtif itu kemana larinya? Lo kalau jangan-jangan ke investasi gimana? Kan Anda bisa ngecek nggak kira-kira nih habit ini nih bahaya loh kalau sampai anak cucu kita nantinya ke depannya. Dari data yang kita punya gitu ya, memang kita bisa trace kemana. Jadi sebenarnya ada 2 sumber masalah ini muncul gitu ya. Karena memang pertama dari sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Adrian, masalahnya dari behavior, dari perilaku, terutama dari kalangan muda. Makanya tadi saya meresonansi ini beliau dari konsep, dari mindsetnya gitu. Masalahnya anak-anak muda itu masih labil dan belum punya pedoman yang mapan, seperti apa harus belanja, dari mana dia harus dapatkan uang gitu ya. Nah ketika mereka pikir bahwa masa muda itu tempatnya untuk bisa mengambil semua kenikmatan gitu ya, pleasure lah. Saya jadi ingat apa yang disampaikan seorang sosiolog filosof Jeremy Bentham. Dia katakan rasionalitas hidup itu adalah maximizing pleasure, minimizing pain. Memaksimalkan kenikmatan, minimalkan penderitaan. Apa definisi dari kenikmatan adalah greatest happiness or greatest numbers.
bahagia yang paling besar adalah ketika menikmati barang itu sebanyak mungkin. Rasanya rasionalitas itu kok jadi kayak kelihatan sekarang gitu ya. Ketika teman-teman yang muda itu nggak punya pedoman yang mapan. Padahal misalkan ya, kalau berdasarkan moral gitu ya, orang sudah bilang bahwa hidup ini cuma sebentar. Ada akhirat nanti loh. Hidup nggak cuma di dunia. Bahwa kita harus meredefinisi bahagia itu, pleasure itu harusnya nggak seperti itu. Bahagia itu bukan saat dimana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu adalah saat dimana kita bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Seperti yang juga orang bijak dulu bilang bahwa manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan uang itu adalah instrumen paling efektif untuk menjadi manusia yang paling mulia, bukan? Sehingga kalau punya kesempatan untuk bisa dapat uang banyak, harusnya itu dipandang sebagai kesempatan terbesar untuk bisa jadi orang yang lebih baik, untuk memberikan manfaat buat orang lain. Jadi saya semangat nih cari uang, bukan untuk menikmati, tapi juga memberikan kemanfaatan buat orang lain di luar sana. Gitu. Oh, salah satu sedekah misal. Ya. Jadi konteksnya kalau ini terjadi, sebenarnya salah satu solusi, bukan solusi semuanya ya, tapi salah satu solusinya adalah ketika banyak makan tabungan, tapi ternyata makan tabungan itu juga sebenarnya ketika aplikasinya, konsumsinya juga sebenarnya melambat gitu. Konsumsinya juga semakin kecil. Kemampuan konsumsinya juga tidak begitu besar, sehingga bisa juga merugikan ekonomi. Oh, nggak berputar ya? Nggak berputar. Oh, itu salah satunya adalah kenapa maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Pak Jokowi dengan menutup 2 periodenya ini, presiden ini, ternyata kan ekonomi kita kan pertumbuhannya 5-5,5%. Sementara targetnya 7%. Belum lagi nanti Pak Prabowo menargetkan 8% lagi tuh. Nah, itu kan gara-gara Pak Tom Lembong juga kemarin sempat duduk di sini bercerita bahwa daya beli juga menurun, even motor pun, AC pun, elektronik, TV itu udah kayak nggak kebeli. Padahal sementara penawaran-penawaran yang dahsyat, yang harga-harga murah apa segala macam kok sampai nggak kebeli juga gitu. Jadi makanya ekonomi nggak muter. Tapi setidaknya kita punya karena ini juga kita berharap ada alternatif solusi ya, bahwa ketika terjadi perlambatan konsumsi seperti itu. Karena kan dalam konsep, misalkan ini puntennya Mas Dirya, ketika kita ambil konsep ekonomi syariah, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya melulu kita minta orang belanja banyak untuk bisa kemudian mendorong mesin ekonomi dari konsumsi, tapi juga kita berharap jumlah orang yang ikut berkonsumsi itu lebih banyak lagi gitu. Cuma kan nggak punya duit. Iya, nggak punya duit. Makanya mekanismenya harusnya ketika kita mau sedekah, kita pandang juga itu sebenarnya adalah instrumen ekonomi. Oh, karena ada returnnya, siapa tahu, insya Allah. Karena kan sedekah itu justru malah bikin kita kaya misal apa segala macamnya. Orang fakir miskin itu kalau ternyata dikasih kesempatan untuk bisa beli, berarti kan semakin banyak orang yang punya purchasing power. Itu kenapa dulu ada seorang pakar, Ibnu Khaldun bilang, kalau di satu tempat populasinya semakin besar, maka sebenarnya potensi untuk sejahtera tempat itu semakin besar, asal semua orang diberi kesempatan untuk bisa aktif dalam ekonomi. Nyambung nggak nih, aktif dalam ekonomi tersebut adalah salah satu caranya adalah wakaf produktif misalnya. Betul. Kan Harvard Business School, nggak tahu mungkin Mas Adrian tahu juga ya. Aku pernah dengar katanya Harvard Business School, Stanford, apa segala macam itu kan. Termasuk Al-Azhar. Termasuk Al-Azhar juga ya, wakaf produktif ya. Karena wakaf itu sebenarnya Mas, itu adalah konsumsi sosial, investasi sosial. Jadi kalau semakin investasinya membesar, bahkan istimewanya adalah investasi ini bukan karena motif profit loh. Motifnya itu kalau dia mau kasih tanah, kasih rumah, kasih uang sekian ratus juta, itu motifnya cuma karena pengen dapat amal soleh aja. Sehingga yang tadi itu yang dikatakan motif orang mau bahagia itu bukan maximizing pleasure, tapi maximizing good deeds, memaksimalkan amal soleh. Dan itu adalah instrumen ekonomi sebenarnya. Nah, solusi nih ekonomi syariah nih. Ya. Aku di masyarakat ekonomi syariah gitu, di bawah Pak Erick Thohir sebagai ketua umum gitu ya. Pak Sandiaga Uno gitu kan, ketua umum pusat, Pak Erick, Pak Sandi di Jakarta. Nah, aku dewan pakar masyarakat ekonomi syariah ditunjuk beliau. Makasih Pak. Nah, jadi aku sangat itu juga sama ekonomi syariah. Nanti kita bahas sebentar ya mengenai investasi. Tadi mungkin Anda sudah menyinggung mengenai investasi. Mas Adrian, ini investasi yang akhirnya kalau kita tahu caranya dan lain sebagainya, itu kan jadi tepat ya pada sasaran gitu. Nggak cuma sekedar
Maaf, sekarang banyak juga orang-orang yang udah begitu ngecek umur, lah udah 56, lah udah 55, tahun depan gue udah kena pensiun. Oke, langsung aku investasi. Persiapannya cuma mungkin 1 tahun. Dalamin ilmunya, nimba ilmunya, ngegas kena tipuan. Iya kan, ketipu sana, ketipu sini. Nah sebenarnya instrumen investasi yang tepat itu sebenarnya seperti apa, Mas? Anda kan sangat dekat lah dengan sekarang dunianya di investasi gitu. Baik. Saya sangat senang banget tadi Mas Ali ngangkat investasi, sebenarnya investasi akhirat ya, karena itu yang lebih long lasting dan benar-benar abadi ya. Jadi saya juga dalam berbagai kesempatan selalu ngajak teman-teman semua dari berbagai kalangan, setiap kita punya pendapatan selalu sisihkan untuk berbagi. Ya, kalau di Islam kan ada namanya ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, tapi di keyakinan yang lain juga kok, teman-teman saya yang Nasrani mereka ada perpuluhan, teman saya yang Hindu itu ada namanya berderma. Semua keyakinan mengajarkan umatnya berbagi karena ada sebagian hak dari orang-orang lain dari apa yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah negara kita juga sangat menurut saya dikenal sebagai negara yang dermawan orang-orangnya ya. Tapi kembali lagi kita juga harus sadar bahwa untuk bisa mencapai ke sana kan ya tentu harus ada pemasukannya, harus ada penghasilannya, ya kan? Berarti kan harus ada lapangan pekerjaannya. Nah, udah ada lapangan pekerjaannya ataupun tadi pemasukannya bisa dalam bentuk yang sifatnya sumbangan, dana bantuan, sosial atau apapun, tentu juga harus punya ilmunya untuk bagaimana mengelola apapun yang kita terima, baik itu dalam bentuk yang sifatnya bantuan ataupun juga gaji ataupun juga penghasilan bisnis, apapun itu dikelola dengan baik melalui perencanaan keuangan yang matang. Lalu kemudian kita tempatkan ke dalam instrumen-instrumen tentunya yang tadi yang sesuai dengan pos-pos sesuai kebutuhan. Ya taruh di tabungan pasti harus ada. Kan ada kebutuhan hari-hari kita, ada kebutuhan yang sifatnya jangka pendek, tapi kan juga ada kebutuhan kita yang jangka menengah bahkan jangka panjang. Kayak saya punya anak tadi saya cerita yang kedua umurnya baru 9-10 tahun, tapi kan saya harus menyiapkan buat nanti dia kuliah seperti apa. Oke, masih 10 tahun lagi gitu misalnya dari sekarang gitu kan. Tapi kan saya harus siapkan dari saat ini karena tadi ada inflasi. Kalau saya nanti baru nyiapinnya besok atau tahun depan dia mau kuliah, jangan-jangan nggak terkumpul. Saya nggak mau pada saat itu terjadi. Saya malah harus jual rumah atau saya harus sekolahin sertifikat rumah saya demi anak saya sekolah. Atau kayak dulu kan, ada orang nyiapin buat haji. Lupa memikirkan ada yang namanya faktor inflasi itu. Pada saat panggilan haji itu datang 15 tahun kemudian, akhirnya harus jual sawah, harus jual mobil, kan mengatasnamakan panggilan. Padahal sebenarnya enggak. Justru dengan ada jeda seperti itu memungkinkan kita dan sebenarnya menjadi sebuah momen buat kita untuk kita mengakumulasi kekayaan, bisa mengakumulasi supaya pada saat waktunya tiba jangan sampai kita mengalami kesulitan lah. Contoh seperti itu. Nah, tadi kembali lagi kalau instrumen tadi mengenai investasi dan alhamdulillah di Indonesia ini ragamnya cukup banyak ya. Tapi kembali lagi kalau ketabungan jangan disamakan dengan investasi. Karena kalau kita pernah dengar yang orang suka sebut-sebut juga ada kayak deposito ya, itu sebenarnya instrumen perbankan ya yang mengeluarkan dari banknya seperti itu. Dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi pada saat kita udah masuk ke dalam ranah investasi, nah ini berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Nah, instrumen investasi tentu beragam. Bisa yang namanya kita investasi di reksadana, kita bisa investasi itu di emas, bisa investasi ada orang di properti, ada orang investasi di saham, ada orang investasi di bisnis. Tapi coba kita kerucutkan ke dalam instrumen investasi yang menurut saya bisa dijangkau oleh semua kalangan tanpa terkecuali ya. Seperti kayak contohnya kalau instrumen di tempat saya bekerja ya saat ini itu adalah instrumen pasar modal. Dan jangan khawatir bahwa apakah pasar modal ini adalah instrumen yang syar'i atau tidak. Alhamdulillah kita sekarang kan udah ada yang namanya tentunya Majelis Ulama Indonesia yang mereka bersidang, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dalam sisi agama ya, mereka mengeluarkan fatwa. Jadi kita bisa mengacu kepada fatwanya mereka. Dan contohnya sebagai satu contoh instrumen misalnya saham ya, itu di Indonesia itu ada lebih dari 900 perusahaan yang kita bisa berinvestasi di dalamnya, menjadi pemegang sahamnya. Dan lebih dari 600-nya atau kurang lebih sekarang mungkin 61%-nya data dari yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia itu adalah masuk dalam kategori perusahaan syariah. Dan itu sebenarnya itu adalah instrumen yang tidak eksklusif buat hanya umat muslim, melainkan siapapun saja. Dan betul. Itu dahsyatnya.
Kenapa? Karena total utangnya ya itu maksimum 45% daripada asetnya. Maksudnya apa? Kalau terjadi apa-apa nih terhadap usaha tersebut, kita sebagai pemegang sahamnya akan bisa mendapatkan hak kita. Jadi dikembalikan dari aset-aset yang bisa dijual. Dan itu tidak ada kalau dalam instrumen konvensional kan. Nah, jadi harusnya membuat instrumen investasi syariah ini bisa lebih bergairah kalau tadi dipahamin. Jadi makanya tadi saya bilang kita tuh butuh banget event-event, acara-acara tuh yang lebih kayak membuka cara pandang masyarakat bahwa ternyata ada. Atau tadi yang paling sederhana, misalnya tadi saya mention ada sukuk gitu ya. Ya, surat berharga negara kita gitu yang kita tahulah namanya negara, dijamin oleh undang-undang. Kecuali kalau memang negaranya bangkrut. Tapi dari zaman dulu presidennya sampai terakhir sekarang ini Pak Presiden Jokowi, Indonesia tidak pernah loh terlambat ataupun apalagi sampai gagal menuntaskan kewajibannya dalam memberikan imbal hasil, termasuk juga mengembalikan pokok kepada para pemegang sukuk tersebut. Dan kita tahu itu adalah satu fenomena yang wajar, di mana negara kita termasuk negara yang masih dikategorikan negara berkembang kan pasti butuh namanya pendanaan. Nah, pendanaan dari masyarakat inilah yang sangat diharapkan partisipasinya, kita juga bisa berkontribusi dalam pembangunan. Nah, kalau misalnya produknya bukan produk syariah, kan juga ada tuh yang namanya misal didebitkan kayak obligasi, ada kan namanya ORI ya. Memang tidak ada kewajiban dari si penerbit untuk ngasih tahu ini masuk ke dalam proyek apa, ini itu instrumennya syariah atau tidak ada. Tapi secara prospektus kita bisa lihat dong. Ya, tapi kalau yang namanya kayak dari sukuk, baik itu namanya sukuk retail, sukuk tabungan, itu jelas underlying-nya. Project apa, misalnya produk lagi jalan PT-nya minimal berapa tahun juga harus sudah terkurasi ya. Iya, dan kalau sampai terjadi apa-apa, si pemegang surat berharga tersebut, dia punya kepemilikan terhadap aset yang memang dijaminkan itu. Nah, itu jadi benar-benar lebih sangat secure. Makanya ke sini kita terus bantu juga untuk gencarkan sehingga gini loh, kalau negara, ya artinya kan tetap namanya itu instrumen utang. Artinya negara berutang gitu kan, ya kan? Itu jauh lebih bagus, lebih sehat kalau yang memberikan pinjaman, yang berpartisipasi itu adalah masyarakatnya. Contoh seperti negara Jepang. Jepang itu adalah negara dengan tingkat utang yang paling tinggi di seluruh dunia. Amerika, Jepang, ya kan? Tapi kenapa Jepang disebut negara maju? Karena yang memberikan utangan kepada negaranya masyarakatnya sendiri. Jadi orang-orangnya itu berpartisipasi dan mereka loyal kepada negaranya sehingga uangnya dari masyarakat tadi itu bisa digunakan oleh negara tersebut untuk membangun dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan juga karena kan kita tadi punya bonus demografi yang Masya Allah. Kita punya 278 juta lebih penduduk gitu di Indonesia yang benar-benar sebenarnya bisa kita harapkan membantu perekonomian negara kita agar bisa bertumbuh. Harapan Pak Prabowo kan tadi 8%. 8%, ya kan? Iya. Itu menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Asalkan ya kita paham bahwa ekonomi itu ditopang oleh 3 hal. Pertama, konsumsi dalam negeri. Ya kan? Ya artinya kita nih harusnya bersukacita. Kalau artinya masyarakatnya punya penghasilannya juga cukup, mereka juga bisa konsumsi, mereka juga bisa diinvestasikan, itu selesai. Kedua adalah dari segi ekspor. Indonesia itu negara yang alhamdulillah diberkahi dari mulai rempah-rempah, hasil bumi. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ya kan? Batu bara, kelapa sawit, minyak bumi, belum lagi sekarang apa kayak metal mining, logam, nikel segala macam. Itu kan banyak banget. Ya kan, tapi tergantung ya bagaimana kita mengelolanya. Jangan sampai ibaratnya orang cuma ngeruk langsung bisa jual dengan harga murah. Makanya ada program kan kemarin hilirisasi supaya ada added value, dijual bisa lebih mahal gitu. Itu menurut saya satu hal yang sangat baik lah ya. Kita tetap harus memberikan apresiasi proporsional gitu kan. Dan itu kan mendapatkan tambahan penerimaan buat negara kita dari segi pajak, dari ekspor. Dan yang terakhir adalah apa? Investasi dari luar ke dalam negeri kita. Kita harus memberikan kepastian dari para investor-investor asing untuk mereka mau bangun pabrik di sini, mereka nyaman, mereka mau naruh, jangan cuma sekedar yang kalau beli saham aja kan tadi saya bilang dalam instrumen tempat saya kerja itu ya kayak orang bilang hot money, easy come, ya easy go. Tapi kalau dia mau bikin pabrik kan nggak mungkin besok tiba-tiba pabriknya hilang gitu kan. Nah jadi hal-hal itu kalau memang bisa dijalankan secara
menyeluruh ya, seluruh stakeholders mau duduk bareng sama-sama antara baik tentunya pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang juga punya program-program, kemudian juga para pengusahanya, lalu kemudian mungkin serikat pekerja dilibatkan, masyarakat secara umum. Wah, saya bilang lari negara kita. Saya yakin banget, saya optimistis banget bahwa Indonesia itu sebenarnya arahnya tuh tahu mau kemana, cuman ya harus berkolaborasi, harus saling bergandeng tangan. Okay. Dapat saya. Mantap nih Mas Adrian nih. Awalnya saya hampir skeptis loh. Kok bisa-bisanya seorang artis, public figure, sekarang akhirnya jadinya ke keuangan, ke investasi. Tapi saya juga kecurigaan itu agak reda. Kalau nggak mungkin ya jadi eksekutif. VP loh. Bisa. Vice President loh, eksekutif di Mandiri Sekuritas loh. Ya kan, kalau nggak orang-orang yang bukan sembarangan pasti kan ada di situ. Nah, Mas Adrian tadi sempat nyinggung mengenai event. Ya kan, berharapnya ada wadah dan lain sebagainya, agar orang-orang Gen Z, milenial juga tahu bahwa ini loh, di sini loh tempat-tempat yang memang harusnya dana Anda tuh disalurkan dengan cara yang tepat gitu loh. Mungkin ada produk berkualitas, mungkin ada edukasi misalnya. Nah ini lagi-lagi mungkin Bank Indonesia atau mungkin Anda Mas Ali gitu bisa menjadi satu gagasan ya buat teman-teman semua. Nah akhirnya kepikirlah kalau tahun lalu kan Indonesian Syariah Economic Festival kan ada tuh. Apakah jangan-jangan mungkin nanti ada di tahun ini juga bakal ada gebrakan-gebrakan yang tentunya mungkin di situ teman-teman jadi belajar. Oh ini loh, di sini loh tempatnya loh. Nah, itu mungkin Mas Ali bisa sampaikan. Ya, makasih Mas Dery. Jadi sama-sama. Kita akan selenggarakan yang ke-11 kalinya ini. Wow. Di Jakarta Convention Center dari tanggal 30 Oktober sampai 3 November. Oke. Dan kita berharap tahun ini itu juga melayani secara penuh masyarakat yang penasaran mau jalin peluang networking, jaringan bisnis dengan yang sudah ada gitu, yang ada di ekosistem industri halal, atau juga mereka yang mau cari tahu kalau peluang bisnis yang ada di industri halal seperti apa. Wih, mantap. Baik yang ada di wisata wisata ramah muslim, ada yang di kuliner halal, ada yang di fashion. Bahkan kita hampir setiap hari ada fashion show di sana. Ada juga eksibisi baik yang makanan dan minuman halal gitu ya, atau juga barang-barang yang lain gitu. Itu semua tersedia di sana, bahkan semua hall yang ada di JCC kita jadikan tempat. Jadi teman-teman yang dari yang muda tadi ya, kita berharap yang muda punya visi lah dalam ke depan mengatur keuangan, mengatur ekonomi, itu dapat ada edukasinya di sana gitu. Atau mereka yang sudah punya niat mau buka usaha tapi kok masih maju mundur gitu ya, lihat ke sana biar dapat inspirasi, biar dapat motivasi. Saya udah menyaksikan langsung. Kan saya alumni tahun lalu. Kalau udah ISEF mah ada talk show ya Mas Dery ya. Talk show. Ada juga bahkan ada conference, international conference, national conference kita selenggarakan juga di sana. Gitu hampir semua stakeholder. Jadi dari semua angkatan, dari semua segmen itu kita coba layani karena memang perkembangan ekosistem ekonomi syariah sudah sebesar itu. Oke, ini aku kasih feedback atau mungkin bukti nyata yang aku lihat dari mata kepalaku sendiri saat di tahun lalu ikut kontribusi dalam ISEF ya. Ya, ISEF. Berarti ISEF 2023 ya. Ya. Menariknya adalah ternyata respon sangat super duper positif dari teman-teman yang datang ketika di depan panggung talk show Mas Adrian. Yaitu saya terlibat di dalam stage itu, terus pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Ada UMKM yang ibu-ibu apa segala macamnya, saya mau coba ekspor, iya kan? Ya. Ada juga yang nanya lagi, boleh tahu nggak, kira-kira ada nggak sih negara-negara yang bisa bekerja sama gitu kan? Ternyata ada solusinya, jawabannya OKI disampaikan, ketua OKI datang ya kan? Bahkan kami sediakan organisasi sesi untuk kerjasama Islam itu kan? Iya betul. Kita sediakan sesi untuk business matching Mas. Jadi betul-betul komplit dari A to Z. Dahsyat, gitu. Ya kan? Artinya benar-benar kebuka tuh semuanya nih. Nanya buyer potensial gimana, ya terus juga tentang apa kontribusi kita nih agar terlibat dalam ekonomi syariah. Karena memang ya Indonesian Syariah Economic Festival gitu loh. Semuanya tuh komplit semua. Ada barang-barang produk-produk UMKM apa segala macamnya, bisa dikomparasi. Playersnya juga ada yang juga berasal dari luar negeri. Jadi kalau mau buka peluang juga silahkan tanya-tanya nanti di sana, ketemu dengan mereka. Bahkan juga kalau kita ada kompetisi kuliner halal yang menarik Mas, karena banyak chef internasional yang kita undang. Keren. Gitu. Ngeri. Sebenarnya ini diselenggarakan oleh siapa sih Mas? Sebenarnya? Iya, BI dengan semua
mitra strategis tentu saja Mas, karena memang kita berharap ISEF ini bukan cuma jadi milik BI tapi milik semua stakeholder. Semua yang punya kepentingan untuk membesarkan ekosistem ekonomi syariah, baik yang ada di pemerintahan, di kementerian dan lembaga pemerintah yang lain. Begitu juga dengan mitra kita yang ada di swasta. Jadi berharap semuanya turut terlibat dan ini milik bersama gitu. Oh, kolaborasi. Kalau, apa istilahnya, maksudnya kalau berjamaah bisa dapat lebih ini ya. Masya Allah. Kalau jalan mau lebih cepat katanya sendiri, tapi kalau jalan mau lebih jauh bareng-bareng. Oh iya, analoginya kalau kita lari sendirian, jalan sendirian kayak capek jauh banget. Ketika rame-rame kan nggak kerasa ya. Tiba-tiba udah berapa kilo, mungkin sambil happy-happy dan lain sebagainya. Mas Adrian gimana ngelihat dari fenomena Indonesian Sharia Economic Festival atau ISEF ya, udah 11 tahun, 30 Oktober ya. Ngelihat seperti ini, ada harapan nggak? Nggak ada lagi nantinya isu tentang makan tabungan. Nah, coba nih kita kawin-kawinan ya. Coba ini kita coba senggol-senggol lagi nih. Saya coba paksakan nih. Ya, jangan-jangan mungkin nggak ada perubahan. Nah, apa kira-kira potensial yang ketika mereka datang ke sana, harapannya FOMO yang tadi, Gen Z hidupnya dari makan tabungan, isu nggak bisa beli rumah, ya kan, pengeluaran dan seterusnya. Mungkin ya berarti kan kontribusinya banyak ada di edukasinya berarti kan? Betul. Ya, karena mereka jadi kebuka wawasannya. Ya, harapannya sebenarnya kalau Gen Z terutama dia bisa dapat satu keyakinan. Oh, pedoman saya kalau mau cari pekerjaan, cari nafkah itu seperti ini. Akhirnya dia punya pedomannya ke depan tuh harus bagaimana gitu ya. Kalau mau belanja juga apa yang harus kayak tadi Mas Ardian bilang, utamakan kebutuhan. Jangan cuma mengentertain keinginan, karena keinginan kan ini ya, himpunannya semesta ya. Subjektif pula ya. Iya kan. Enggak kok, gue mau butuh kok yang ini butuh. Kata lu. Mungkin kalau temannya bisa bilang sebelahnya, lu mau ngapain sih beli itu gitu ya. Iya, kalau boleh ngomong gitu ya. Oke, gimana Mas Ardian ngelihat event seperti ini? Ini sih keren banget. Saya sih sangat support ya, dan mengencourage teman-teman untuk hadir ya, luangin waktu tuh tanggal 30 Oktober sampai tanggal 3 November mendatang ya, karena kan kita lihat bahwa di sini tuh eventnya bukan hanya sifatnya edukasi, tapi teman-teman kalau mau cari itu barang-barang, karena kita sadar bahwa kalau kita mau belanja sesuatu, kita memang wajar kalau kita yang Muslim terutama ya, Rasulullah juga suka keindahan loh, ya kan, suka yang berkualitas loh. Ya cari barang boleh kita beli, cari yang berkualitas. Dan menariknya kalau dalam acara-acara seperti ini kan kita tahu semua yang terlibat dikurasi, ya kan, dicek dulu nih bibit, bebet, bobotnya. Jadi kalaupun belanja udah tempatnya proper dengan lingkungan yang insya Allah atmosfernya juga proper, ya syar'i, orang-orang yang insya Allah juga profesional di bidangnya masing-masing, baik itu food, baik itu fashion, baik itu tadi yang sifatnya lebih ke arah investment, ya perencanaan keuangan, mungkin semua ada semua. Networking, yes, one stop mungkin solution, bukan cuma financial, tapi tadi kan udah banyak hal. Jadi menurut saya sayang kalau sampai dilewatin. Kita harus support ini, dan saya yakin pasti teman-teman akan dapat sesuatu. Dan saya secara pribadi bukan apa teman-teman, tadi saya cerita sama Dery bahwa memang sejak mengenal syariah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang saya rasakan ya. Pada saat saya menunjukkan keberpihakan saya dalam segala hal yang terkait dengan syariah, saya merasa banyak keberkahannya gitu loh, Der. Nah, bukan hanya dari sisi finansial. Kalau itu mudah banget buat dari yang di atas untuk kapan mau ngambil, tapi termasuk juga untuk kapan Allah mau langsung kembalikan lagi, bahkan dengan yang berlipat-lipat. Itu yang saya udah alamin. Tapi kemudian akhirnya saya sadar pada saat saya menunjukkan keberpihakan, dan mungkin ini bukan tahun ini, saya juga udah beberapa tahun alhamdulillah dipercaya atau dilibatkan oleh Bank Indonesia terlibat dalam ISEF ya. Makanya saya sering juga kadang membantu mengkampanyekan terhadap keuangan syariah, investasi syariah gitu kan, volunteer aja gitu, karena saya punya keyakinan bahwa sedikit pun apa yang kita lakukan di jalan Allah, pasti Allah akan catat itu sebagai bakal amal. Masya itu keyakinan Allah. saya. Nah jadi saya jadi teringat gitu loh, Der. Kenapa saya sangat senang diundang. Saya terima kasih sekali kepada Bank Indonesia, kepada seluruh teman-teman, Ahmad Dery juga untuk bisa mengundang saya dalam forum Masya Allah ini. Ada sebuah hadis riwayat Tirmizi kalau nggak salah ya, itu yang mengatakan bahwa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali dia akan ditanya 4 hal, ya kan, umurnya dihabiskan itu buat apa aja, kedua ilmunya, kalau mungkin dia udah belajar sesuatu diamalkan atau tidak,
Tapi kemudian yang ketiga ini yang sangat mengusik saya. Dari uang kita, pendapatan kita, itu dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, gitu. Baru yang terakhir adalah lelahnya kita. Kita habiskan buat apa aja sih selama dikasih kehidupan ini, gitu kan? Itu menjadi satu kayak reminder banget buat diri saya untuk kemudian saya sadar, saya bentar lagi kan kepala 5 gitu kan. Dan kita nggak akan pernah tahu. Semua kita kan pasti bernyawa, pasti akan berpulang. Dan saya banyak itu mengalami katakanlah masa-masa yang membuat saya jadi lebih banyak berpikir, tapi saya punya keyakinan bahwa Allah tuh maha baik. Allah tuh gak melihat kita awalnya sampai sekarang, tapi bagaimana kita sekarang dan tadi kita bisa mengakhiri nanti kehidupan kita. Dan juga harapannya bukan sendirian, melainkan bersama-sama. Nah yuk kita bersama-sama, kita pantaskan diri, kita rapikan segala hal terkait keuangan, terkait juga dengan pekerjaan. Ya insya Allah nanti memberikan kebaikan di dalam banyak hal. Yang namanya rezeki bukan melulu tentang uang, bukan melulu tentang jabatan, tapi bisa rezeki silaturahmi, keluarga yang sakinah, anak-anak kita yang baik, yang soleh-solehah, seperti itu. Dan insya Allah saya banyak sekali belajar, terutama setelah bertahun-tahun terlibat dalam acara ini. Jadi buat saya ini kayak momen untuk mengingatkan kembali, karena saya sadarkan dalam kehidupan ini banyak distraksi ya kan pada saat urusannya dunia, apalagi kan sekarang saya dibilang wah saham kan ngeliat keuntungan apa profit atau mengejar revenue target pekerjaan, ya oke lah itu adalah sebagai Adrian tadi sebagai executive vice president di sebuah kantor ya kan. Tapi kan kemudian saya tahu kan apa hal-hal yang membuat saya artinya untuk bagaimana saya bisa terjaga. Saya juga tahu saya manusia biasa, nggak pasti nggak luput dari namanya khilaf. Nah, jadi kita butuh nih environment, kita butuh lingkungan, kita butuh tadi orang-orang yang saling mau duduk bareng, mau memikirkan ini sih. Kolaborasi itu kuncinya. Jadi saya senang banget itu BI selalu istiqomah, konsisten untuk membuat ISEF ini. Mudah-mudahan masih terus dipercaya ya Pak Ali dan teman-teman ya. Keren. Itu bagus banget loh tentang lingkungan. Tadi penjelasannya tahu betul gitu. Mungkin kita kejerumus gara-gara terlalu banyak main sama orang yang hobinya berpandai besi gitu ya kan, jadi dapat baunya aja gitu ya. Kenapa nggak sih nyari teman yang hobinya atau mungkin jualannya minyak wangi gitu kan? Nah jadi kita dapat wanginya. Dan tadi hadis sahih juga masya Allah gitu udah disampaikan, ditanya jangan-jangan kita cuma jalan-jalan ke event-event yang ternyata banyak pelanggaran syariatnya. Nah kalau ke ISEF insya Allah, karena saya juga menjadi saksi juga saat itu, ini kebuka sekali loh. Apalagi concernnya adalah, lihat deh, banyak produk-produk UMKM ini, kita ngomongnya adalah audiens saya sekarang pengusaha gitu ya, Mas ya. Yaitu mereka nggak tahu mungkin bagaimana cara pengurusan dapetin sertifikasi halal misalnya. Iya dong, izin ini, izin itu kan semua kebuka. Karena saya waktu di panggung ISEF tahun lalu, itu ngelihat sekali pertanyaan-pertanyaan teknis sekali. Dan narasumber-narasumber kan memang kompeten ya, terkuratif gitu loh ya. Artinya benar-benar jawabnya, wah tajam-tajam banget. Kalau saya mau bergabung di OKI, ya kan organisasi kerjasama Islam. Kalau saya pengen dapetin buyer yang betul-betul potensial di Saudi, ya dijawab semua lah sama pembicara-pembicaranya. Kan nggak bisa sembarangan orang duduk di ISEF. Atau bagaimana si para pelaku usaha atau UMKM ini juga ingin bisa men-scale up bisnisnya, ingin memperbesar bisnisnya. Makanya ada business matching tadi ya. Ada business matching, ya kan? Kan kalau ingin memperbesar, ya nggak semuanya kadang-kadang secara organik bisa besar, banyak permintaan gitu kan. Terus kemudian mereka mensuplai. Tapi pada saat artinya demand-nya udah begitu tinggi, supply terbatas kan udah mulai berpikir kan, wah gimana nih caranya? Tapi masalahnya kemampuan kita terbatas, misal terkait dengan finansial. Ini harus kemana nih? Kan banyak cara, misalnya saya jual saham sebagian, ataukah misal saya pinjam ke bank, misalnya kalau ini pun bank syariah, apakah itu satu-satunya cara atau salah dua cara? Oh ternyata tidak, ternyata ada cara lain, ada mungkin namanya securities crowdfunding, ya kan? Yuk kayak urunan, yuk kita sama-sama untuk membantu satu usaha yang bagus seperti ini gitu, atau usaha saya udah jalan nih, udah punya pemasukan dengan sistem bagi hasil. Wah itu kan seru banget tuh kalau kita bareng-bareng ya kan. Mantap. Yang satu ada yang punya modal tapi bingung, saya kepengen deh juga ikut ini, tapi saya nggak usah ganggu-ganggu deh usahanya, saya cuman bagi ke pemilik bagi dari usaha yang sudah berjalan itu aja. Yang pemilik usaha, wah dengan ada bantuan ini saya akan bisa lebih maju lagi gitu kan.
Banyak hal gitu loh. Makanya kumpul di sini semua Kumpul di sini semua. Oke, kita bedah aja kalau gitu. Mas Ali, coba mana ada layout atau mungkin ada siapa sih yang kontributor-kontributor yang akan ada hadir di ISEF 2024 ini? Iya. Ah, coba nih. Ada apa sih elemennya? Mungkin ada zonasi-zonasi di booth-boothnya misalnya. Ya kan, ada siapa tahu ada fintech, siapa tahu ada pendanaan, apa segala macamnya. Nah, coba. Baik. Selain kuliner ya, kuliner pasti udah pasti ada lah di situ lah ya. Oke, gimana Jadi, Mas? Mas Dery, kalau di sana itu nanti kita karena kolaborasinya sangat luas ya. Oke. Jadi dari hall JCC itu memang ada nanti area yang memang dikhususkan untuk edukasi. Jadi ada seminar, ada konferensi, ada talk show, ada kajian harian, bahkan sampai ada tabligh. Itu kita lengkapi semuanya. Yang kedua, ada area di mana para pelaku usaha bisa melakukan display terhadap produk-produknya. Begitu juga ada business matching tadi ya, yang memang mau lebih khusus untuk bisa sampai pada deal-deal bisnisnya juga ada. Tapi yang juga menarik adalah ada para pelaku dan otoritas yang bisa diajak untuk konsultasi. Jadi kayak Mas Dery tadi sampaikan, bagaimana konsultasi sertifikat halal. Ada BPJPH yang memang menjadi otoritasnya gitu ya. Silahkan nanti mau jangan kemudian nanti berpikir bahwa ini hanya untuk korporasi besar. Enggak. Sampai UMKM pun kita layani. Sampai self declare terhadap sertifikasi halal juga ada. Sehingga semuanya bisa dapat kemanfaatan gitu. Ini areanya ya Mas. Nih. Kita paralel teman-teman ya. Teman-teman juga mungkin sekarang lagi lihat tayangan YouTube-nya ini kan sambil di laptop atau mungkin di handphone. Coba kalau ada device satu lagi atau mungkin di minimize, buka aja isef.co.id. isef.co.id. Ini kelihatan semua tadi ya. Aku jadi kayak tadi takut salfok nih. Penasaran banget yang ada di sana tadi ya, sambil colong-colong lihat ya. Ada agendanya rundown-nya apa aja ya. Coba. Nah, ini kayak gini-gini nih. Ya, jadi dari opening ceremony kita buka di tanggal 30 itu sampai dengan ada acara yang memang sifatnya insidental pada hari-hari tertentu. Ada kompetisi ya? Ya, tapi juga ada acara yang memang tiap hari ada. Ya, macam kayak fashion show itu ada tiap hari. Ini talk show UMKM naik kelas. Talk show hampir tiap hari ada. Halal travel hacks. Yes. Menjadi konsumen cerdas, halal lifestyle, karir. Digitalisasi sistem pembayaran, Islamic knowledge, wirausaha muda syariah, lengkap banget. Tuh tips and trick. Jadi kan ada wakaf juga dibahas. Iya. Begitu juga dengan forum-forum internasional ini Mas. Mana? Jadi, ini ya? Iya. Ini juga menjadi inisiatif kita ya, karena memang Indonesia sudah menjadi inisiator dari beberapa isu ya. Iya, itu dia International Halal Tourism Summit, Indonesia International Halal Lifestyle Conference. Ini internasional semua nih berarti pembicara-pembicaranya. Jadi buat para terutama akademisi juga silahkan untuk bisa punya exposure terhadap pembicara-pembicara internasional ya. Tuh, seminar modest fashion business. Tuh, jadi ntar dibahas mungkin pembicara-pembicara yang punya brand-brand ternama muslimah gitu kan. Betul. Jubah, gamis, apapun itu tuh seminar. Koko juga kan. Iya. Coba deh. Ya, tadi layoutnya aku boleh lihat yang ke bawah lagi. Yang bawah. Gila, lengkap banget ini. Berapa hari berarti tadi ya Mas ya? 5 hari Mas. 5 hari ya? Iya. Nah ini. Jadi ini lower lobby, jadi 2 lantai. Semua area kita pakai. Jadi ini yang lower lobby. Jadi memang ada beberapa tempat yang kita jadikan tempat untuk seminar, tempat untuk forum diskusi gitu ya. Ruangan ya? Ya. JCC, bos. Sementara untuk yang ruangan utamanya di di main lobby. Nah, ini semuanya dari hall bay sampai ke assembly kita pakai Mas. Jadi kalau sebenarnya satu hari mungkin nggak cover semuanya ya. Jadi silahkan datang berkali-kali gitu ya. Iya. Untuk bisa mendapatkan lebih detail gitu ya. Berarti kayak chef competition itu lomba koki ya berarti. Betul. Lomba chef itu setiap hari juga berjalan. Kuliner halal itu kalau tidak salah hanya 2 hari atau 1 hari itu ya. Itu bisa. Jadi mungkin insight banget tuh. Ya. Ngobrol sama yang chef-chef di sana. Betul, mungkin ada yang lagi pengen bangun F&B apa segala macam gitu ya. Betul. Indonesian Halal Showcase. Iya, Indonesian Halal Showcase itu semua eksebisi yang tentang industri halal. Jadi produk-produk dari produk yang dibuat oleh para UMKM, bahkan ada yang pesantren, itu kita display di sana. Sehingga teman-teman yang tadinya maju mundur mau usaha apa ya, silahkan datang lihat inspirasinya. Bisa juga jalin ini ya, potensi usaha gitu ya. Kalau mau yang sudah ada bisa mau cari franchise,
silahkan ke sana. Banyak kemarin aku lihat waktu di tahun lalu, kelihatan orang tukar kartu nama lah, tukar nomor handphone lah, kan antar peserta atau mungkin pengunjung kan mereka nyaksiin talk show kan duduknya sebelah-sebelahan tuh. Betul. Iya kan, dari mana Mas? Abis itu begitu ada nanya kan, Mas aku punya usaha ini, ternyata kita ngeliat, lah ini yang disebutin ini brandnya terkenal ini. Iya kan, dia juga menggali juga di situ kan, saling kenalan. Foto-foto. Atau setidaknya juga ada ini Mas, tukar-tukaran pengalaman ya. Berapa kali gagal? Iya. Saling menginspirasi, menyemangati ya. Karena memang kalau yang namanya gagal, namanya usaha, itu kayaknya sudah satu paket gitu ya. Tapi setidaknya kalau dia punya teman untuk berkolaborasi, dia akhirnya tahu solusi untuk dari setiap masalah yang dihadapi kemana. Ini lifetime nggak si format apa nih istilahnya counting down ini? Oh, lifetime ya? Ini live. Berarti tersistem ini ya? Berarti 11 hari lagi kan? Ya, betul. Ya kan, 11 hari lagi nih. Buruan teman-teman, ini mudah-mudahan teman-teman bisa langsung catat, masukin ke kalender, dan mudah-mudahan gak ada jadwal apa-apa gitu insya Allah, karena memang 5 hari juga sih anyway. Jadi bisa. Mas Adrian ada di sana nggak? Insya Allah. Saya tahu nih para emak-emak, bapak-bapak pasti mau foto-foto Anda, nanya-nanya insight juga kan, seputar keuangan atau segala macam. Iya. Pasti kan. Wah, insya Allah kita ramaikan. Sebenarnya juga entertainmentnya juga ada Mas. Jadi kalau tidak salah Run dan apa? Oh, ada komunitas runner. Ya, Kahitna. Ya. Ada family runnya juga, tapi ada entertainment juga. Oh, entertainment apa segala macam. Oh, wow. Jadi kalau mau nongkrong-nongkrong sambil dapat edukasi di situ ya. Di situlah. Itu lengkaplah isef.co.id. Ini apa? Tiketnya langsung on the spot atau mungkin lewat online? Kalau mau registrasi untuk acara tertentu sudah disediakan, silahkan daftar online. Oh, ada di website-nya? Iya, betul. Oke. Tapi kalau langsung datang ke sana? Silahkan, karena kan sebenarnya kayak eksebisi itu memang harus datang ke sana kan ya. Iya. Oh, tapi aku pernah dengar sih beberapa event yang lewat online, tapi mendingan memudahkan untuk datang ke sana ya. Takutnya ada juga yang nggak familiar sama gadget lewat online atau segala macam. Kayak tadi yang talk show itu silahkan datang langsung karena dia di open space. Oh, ya. Mantap. Yo, kalau pengen tahu lebih lanjut, ada sosial medianya nggak? Instagramnya. Biasanya manusia ini makhluk tervisualisasi gitu ya. Pengen tahu keseruannya yang kemarin yang pernah dilewatin apa sih? Ini Instagram. Nah, ini dia nih ya. isef.id. Ya. Coba ke bawah. Lengkap semua di sana. Nah, itu ada posternya, ada siapa aja sih? Ya, representatif yang ada di sana tuh kayak gimana sih? Detail. Ya, ini apa nih? Ini Porto yang tahun lalu ya? Berarti ya? Betul. Iya kan? Yang foto-fotonya ya. Cuma mungkin ada info-infonya seputarnya ada di sini tuh. Kapannya, jamnya. Rundown ada nggak di sini sih? Akan ada di sana ya. Iya. Atau ide-ide aja sih, boleh diambil apa nggak usah pakai rundown, untuk datangnya di jam itu doang dia. Iya. Tapi serius deh, saya banyak belajar juga sama teman-teman pelaku kreatif gitu. Ada yang kadang suka usil dalam tanda kutip positif ya, sengaja nggak dikasih rundown biar memang bukannya gini, open gate jam sekian. Iya. Ya udah. Ininya ya nggak dikasih tahu, taunya ada muka-muka dia doang tuh yang akan jadi pembicara tuh. Datang dari awal gitu. Iya, mau nggak mau gue jam 9 pagi udah datang. Tapi ini daging semua anyway gitu loh. Ya kan, wah nungguin ini gitu. Maka kita tagline-nya kan memang ini ya Mas, apa? Lifestyle. Jadi kalau sebagai lifestyle itu betul-betul dari awal sampai akhir kebutuhan manusia yang dari yang remeh sampai yang besar. Mudah-mudahan jadi inspirasi, terutama sekali lagi buat Gen Z ya Mas, karena diskusi kita tadi dibuka dengan Gen Z gitu ya. Iya. Jadi harapannya memang kasihan nih Gen Z kita bisa inilah sedikit bentuk generasi muda kita jauh lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Iya betul. Amin. Harus imbang guys. Gue tahu lu pasti sadar lah. Kita dalam keadaan sadar lagi conscious gitu bahwa scroll itu kan nggak baik kalau terlalu lama. Mungkin mereka nggak punya pilihan. Betul. Ya lu kasih gue wadah dong, jangan gue cuma rebahan doang gitu kan. Kan kosong nih, terima informasinya tapi mungkin bukan yang secara edukatif. Nah ini udah ada nih, mumpung nih. Tuh lihat, baca aja di bio-nya tuh ya. The biggest and most integrated annual Sharia economic and finance event in Indonesia. 30 Oktober, 3 November, 5 hari teman-teman di JACC. Mas Adrian, ada mau ditutup dengan obrolan ini kira-kira? Atau mungkin sekalian ajakan why-nya. Kalau katanya Simon Sinek kan why-nya. Ya, kenapa gue harus kesini? Ya, mungkin sebagai penutup obrolan. Silakan Mas. Oke. Thank you Der. Jadi sama-sama Mas. Saya lagi teringat ada sebuah pepatah kan yang mengatakan orang yang bijaksana itu kan adalah orang yang berencana dan bertindak gitu ya. Kalau orang yang ya banyak melakukan
perencanaan tapi nggak bertindak, ya bisa jadi pekerjaan atau hasilnya bisa berjalan, kalaupun sukses ya, tapi mungkin secara probabilitas ya belum tentu terlalu tinggi lah. Atau sebaliknya orang mengambil tindakan tapi kemudian nggak mau ada rencana apa-apa gitu, bisa jadi tindakannya ya agak sembrono seperti itu ya kan. Saya yakin setelah ngobrol ini kan kayaknya terbakar ya, termotivasi ya, pengen rapi-rapihin, pengen bikin perencanaan, pengen bikin planning yang lebih baik lagi terkait dengan bagaimana kita ngelola uang, bagaimana kita menempatkan uang-uang kepada pos yang artinya bisa lebih sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Nah, kita berencana nih pengen datang tanggal 30 Oktober sampai 3 November. Tapi tindakan itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Saya tunggu nanti tanggal 30 Oktober sampai 3 November di ISEF ya. Wah, mantap. Emang kalau presenter nih rapi loh bridgingnya. Jangan terlalu bagus-bagus Mas, saya khawatir tergantikan. Bahaya nih. Loh kan udah ada lagunya Dea Mirela. Apa tuh? Kau tak akan terganti. Asik. Amin ya. Siap. Oke, gimana? Aman, terima kasih ya. Makasih banyak Mas Ali. Mas Ardian, makasih. Salam buat teman-teman ya di sana ya. Siap. Salam buat yang mungkin ada angkatan ibu saya kan di BI juga. Udah lewat kali ya. Siap. Thank you banget. Kita ketemu ya teman-teman ya di JCC insyaallah tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2024. Oke, di ISEF. Kita kasih solusi.